Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga pagi ini kalian selalu dalam kondisi sehat. Saat ini kita berada pada masa dimana anak-anak harus belajar dari rumah dengan menyaksikan video-video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Semua dikarenakan karena belum berakhirnya masa pandemi COVID-19. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobati COVID-19. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari tertularnya COVID-19. Yang pertama adalah anak-anak dapat mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus 2019 nCoV. Cucilah tangan dengan air yang mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker. Ketika melepaskan masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer, agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Cara yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, kalian disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah: yang pertama, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Anak-anakku sekalian, pastinya kalian tahu bahwa tumbuhan itu memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya bermanfaat sebagai bahan makanan, tentunya ada banyak sekali manfaat yang lain yang dapat kita peroleh dari tumbuhan. Apa saja manfaatnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Antara lain yang pertama, untuk dikonsumsi. Setiap hari kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan. Nasi merupakan salah satu bahan makanan pokok yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan juga memproduksi oksigen untuk digunakan sebagai bahan pernafasan manusia. Tanpa adanya oksigen, manusia tentunya tidak dapat bernafas dengan baik. Yang ketiga, tumbuhan dapat dijadikan sebagai pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, tumbuhan dapat dibuat kerajinan tangan. Banyak sekali kerajinan tangan yang dihasilkan dengan bahan dasar tumbuhan. Tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Misalnya ketika kalian diare, kalian dapat memanfaatkan daun jambu biji sebagai pengobat diare alami. Nah, itu tadi beberapa manfaat tumbuhan yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada banyak lagi manfaat yang dapat kita gunakan dari tumbuhan selain dari yang Pak Guru tadi jelaskan. Kalian tentunya dapat mencari sendiri manfaat tumbuhan tersebut, kemudian tuliskan di buku tugasnya masing-masing. Anak-anakku semua, coba perhatikan gambar tumbuhan berikut. Nah, setelah mengamati, coba cari manfaat dari tumbuhan tersebut, kemudian isikan jawabanmu pada buku tema 1 halaman 40. Seperti halnya makhluk hidup yang lain,
tumbuhan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, juga untuk menjaga kelestarian makhluk hidup yang lain. Tentunya kita sebagai manusia harus turut serta berperan aktif dalam membantu kelestarian tumbuhan. Menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara bekerjasama dengan banyak pihak, dengan orang lain, tentunya merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila Pancasila. Tahukah kalian pengamalan dari sila keberapakah kalau kita bekerjasama untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Pada pembelajaran 1 kalian sudah membaca tentang bagaimana perkembangbiakan jagung dan sudah mengumpulkan informasi penting dalam bentuk diagram. Coba baca kembali diagram tersebut, kemudian kita pelajari bersama bagaimana cara menyimpulkan suatu paragraf menjadi sebuah kesimpulan yang baik. Perhatikan contoh paragraf berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berdasarkan paragraf tersebut, dapat kita ambil bahwa paragraf tersebut memiliki ide pokok, yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Hal ini berdasarkan isi dari paragraf yang tadi kita bacakan, bahwa jagung itu merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Sehingga kedudukan jagung di Indonesia itu sangat penting. Itu adalah sekilas bagaimana cara dari sebuah paragraf kita tentukan ide pokoknya, lalu kita ambil kesimpulan dari paragraf tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, tahukah kalian bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik? Berikut ini Pak Guru sampaikan bagaimanakah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ciri-ciri kesimpulan yang baik antara lain, yang pertama, kesimpulan tersebut mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan tersebut merupakan intisari dari sebuah tulisan atau paragraf. Yang ketiga, cara mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum. Yang keempat, untuk mengambil suatu kesimpulan menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana caranya mengambil kesimpulan yang baik? Anak-anakku semua, tumbuhan merupakan sahabat kita semua. Tanpa adanya tumbuhan, tentu saja kelangsungan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain yang ada di muka bumi ini tentunya akan terancam. Dan tentu saja tanpa adanya tumbuhan, kita semua akan mengalami kepunahan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat dan menjaga tumbuhan. Terkadang kita tidak bisa merawat dan menjaga tumbuhan itu dengan sendiri. Kita butuh bantuan dari orang lain. Kita butuh bekerjasama dengan orang lain. Nah, bekerjasama merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila-sila Pancasila. Kalian tahu sila keberapa? Ya, tepat sekali. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan bersatu, masing-masing elemen masyarakat bersatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita berperan aktif untuk menjaga kelestarian tumbuhan, mulai dari dalam rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Tentunya semua itu akan membantu menjamin kelestarian tumbuhan itu sendiri. Coba sekarang amati gambar yang ada pada bukumu halaman 43. Selanjutnya, tuliskan jalan cerita yang sesuai dengan gambar tersebut pada lembar jawab yang tersedia. Setelah selesai mengisi, tentunya kalian dapat menyimpulkan sikap atau perilaku yang ada pada gambar tersebut sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, sesuai dengan pengamalan sila keberapakah sikap yang ada pada gambar tersebut? Ya, tepat sekali. Sikap-sikap yang ditunjukkan pada kedua gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Anak-anakku sekalian, tentunya ada banyak sekali contoh
perbuatan yang menunjukkan pengamalan dari nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian menyebutkan 3 saja contohnya? Ya, tepat sekali. Nah, sekarang coba dari 3 sikap tersebut, sikap mana sajakah yang sudah kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga sikap manakah yang belum kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, bagaimana upaya yang akan kalian lakukan supaya sikap-sikap tersebut dapat selalu kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian dapat mengisinya pada lembar jawab yang tersedia pada halaman 44. Anak-anakku sekalian, kerjasama dapat dilaksanakan dari lingkup yang paling kecil sampai dengan lingkup yang paling besar. Misalnya kerjasama antar teman sampai dengan kerjasama antar negara. Sebagai contoh kerjasama antar negara adalah Indonesia tergabung dalam organisasi ASEAN. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa persamaan. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, sebagai jalur transportasi air, sebagai objek wisata, dan menghasilkan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kondisi geografis suatu negara tentunya sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya pada negara-negara tersebut. Salah satu contoh persamaan kondisi geografis yang dimiliki negara-negara ASEAN diantaranya memiliki hutan tropis yang menghasilkan beragam komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Misalnya kayu. Sangat banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kayu. Kayu dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk membuat patung. Patung kayu buatan Indonesia sangat diminati oleh masyarakat di luar negeri. Kalian tentunya juga dapat membuat patung dari bahan-bahan sederhana yang tersedia di rumah masing-masing. Dengan sedikit kreativitas, kalian tentunya juga dapat membuat patung dari bahan sabun batang tersebut. Alat-alat yang digunakan juga sangat sederhana. Bahannya juga pastinya ada di rumah masing-masing. Selanjutnya, cobalah kalian berkreasi membuat patung dari bahan sabun batang yang ada di rumah masing-masing. Jangan lupa kirimkan tugasnya pada guru kalian. Nah, setelah kita belajar hari ini, tentunya kalian semakin menyadari betapa pentingnya manfaat tumbuhan bagi manusia. Begitu banyak manfaat yang diberikan oleh tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, kita sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara bekerja sama untuk saling melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Artinya dengan kita bekerja sama, kita sudah melaksanakan atau mengamalkan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Anak-anakku semua, untuk memperkuat pemahamanmu pada pembelajaran kali ini, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi. 1. Buatlah kesimpulan sesuai dengan isi teks berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. 2. Tuliskan 3 sikap yang mencerminkan pelaksanaan sila ketiga Pancasila yang sudah kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan 3 pengaruh letak geografis negara di kawasan ASEAN yang menguntungkan negara tersebut. 4. Buatlah sebuah karya patung sederhana dengan menggunakan bahan yang tersedia di rumah masing-masing. Oke anak-anak, kerjakan evaluasi tersebut dan jangan lupa kirimkan jawabanmu kepada gurumu.
Setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, tentunya banyak nilai-nilai kebaikan yang dapat kita ambil dan kita praktikkan dalam kehidupan kita masing-masing. Semua tentunya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anakku semua, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Guru harap kalian tetap bersemangat walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19. Jangan lupa selalu rajin beribadah, patuhi orang tua, belajar yang tekun, dan menjadi anak yang soleh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.